Selamat datang di Golden Life Podcast bersama saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Bro Alexander Andri dan kami dari Golden Life Institute dan Segi 5 IO. Apa kabar di pertemuan kali ini, Bro Alex? Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik. Saya cek-cek koneksi dulu nih, karena Hmm, kondisi di episode yang sekarang saya masih berkulit lumayan gelap ini kulit hmm. saya Masih belum kembali banyak ke Bandung terbakar ya? banyak sih terbakar matahari cukup banyak. Koneksinya oke ya di sini ya? Gimana? Oke, sekarang oke, bagus. Sudah oke ya? Mohon maaf pendengar Golden Life Podcast, kami berusaha tetap menyebarkan informasi dalam kondisi apapun. Semangat ya. Nah, Bro, kemarin di episode sebelumnya kita membahas tentang perlunya orang tua, perlunya pasangan untuk menjadi kompak dengan rumus Hmm, GIF itu. betul. Goal, interest, fee-nya Value, apa? GIF ya? Values value, sama value. Hmm. yang diharapkan Ekspektasi. apa? Ekspektasi, ekspektasi betul. Iya. Ekspektasi itu. Terus kita punya janji untuk share untuk meraih potensi unggulnya atau ultimate power-nya, untuk meraih ultimate Hmm, power-nya ada lumpur-lumpur yang bisa mengganggu. Benar Bro ya? Mengganggu. betul, betul. Boleh nih. Hmm. Bro Alex memulai, kira-kira lumpur apa yang bisa mengganggu? Apakah warna coklat Waduh. hitam atau lumpur seperti apa Bro nih? Silakan Bro. Langsung aja ya. Saya mau Silakan Bro. share PowerPoint. Silakan silakan. Bisa Bro? Atau perlu saya itu dulu? Coba cek. Ah, Bisa ya aman ya? Oke. bisa. Oke, bisa dilihat? Ada pikiran menguasai Anda. Mau dibuat mangkok Nah, besar? Ya, oke, sip, bagus. masih ingat film ini, Bro Romi? Wall-E. Wall-E ya. Oke, ini Wall-E. Oke, oke. Masih masih ingat nggak, Bro Romi? Saya nggak ingat utuh filmnya ini. Emang udah lama sekali, udah cukup lama Iya ini. ya. Ya ini film dari Pixar, Yes. menurut saya sih bagus bagus sekali, cukup menggambarkan. Jadi kebiasaan apa yang struktur sorry. Jadi struktur yang dibentuk di masa kecil itu kan membentuk kebiasaan, membentuk nilai-nilai kita tentang hidup gitu ya. Nah, Oke. jadi kebiasaan itu lama-lama menjadi menguasai kita. Hmm, Nah, kalau di cerita yang Wall-E ini menarik. Jadi ceritanya bumi dalam kondisi yang rusak, entah akibat perang atau apa, pokoknya sangat tercemar, nggak bisa ditinggali lagi. Jadi hmm, pergilah mereka bikin pesawat yang sangat besar sekali. Jadi oke. penduduk-penduduk bumi itu beranak pinaknya hidupnya di pesawat itu berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Sampai mereka dimanjakan sama mesin karena semuanya serba otomatis. Jadi kalau dilihat di sini tuh pada besar-besar tuh badannya. Iya, Ya, mereka iya. jalan aja udah nggak bisa. Kemana-mana itu semuanya duduk di bangku. Hmm, Makanan disediakan sama mesin. Pokoknya dipenuhi. Semua fasilitasnya, hiburannya, semuanya datang sendiri. Jadi benar-benar oke, minimal sekali bergeraknya. Dan itu kebiasaan. Sampai suatu waktu, oke. sudah berkeliling ke berbagai galaksi, datang lagi tuh ke bumi. Dan kebetulan bumi udah mulai bisa ditinggali. Terbukti dengan mulai Orangnya bisa mulai ada orangnya bisa pohon. tinggal tapi kayak Nah, mulai ada pohon yang bisa hidup gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi eh, adalah si mesin ini, kalau dilihat tuh yang di sebelah kanan ya, itu mesinnya oke. melawan. Jadi waktu mau diajak mendarat nggak mau. Hmm. Jadi si mesin ini nggak mau ditinggalkan. Dia pengen menguasai Ya, manusia. Dia pengen melayani manusia terus. Itu kan mirip dengan pikiran kita. oke, menarik, menarik. Ya. Jadi Iya, iya. 95%, 99% yang kita lakukan itu sudah tidak sadar. Jadi Hmm, semuanya lebih ke faktor kebiasaan-kebiasaan. Ya, pikiran kita juga berpikir
seenaknya sendiri. Jadi pikiran yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai pikiran. Dan pikiran ini pengen eksis. Jadi banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan lagi. Pikiran mengontrol kita. Nah ini kan mirip. Nah Itu sampai tuh, akhir. bro, pikiran pengen eksis tuh gimana, bro? Coba boleh di-elaborate-kan. Mungkin gimana itu pikiran pengen eksis? Jadi gini, pikiran itu kan seperti tadi ya. Jadi di masa kecil terjadi pembangunan struktur. Anak kecil itu kan pengen tahu segalanya. Makanya Oke. pembelajarannya cepatnya luar biasa. Dan anak kecil itu masih boleh salah. Makanya pembelajarannya sangat cepat. Tapi di masa itu juga terjadilah. Pokoknya dia tuh apa yang ditangkap itu dianggapnya pembelajaran. Nanti begitu makin besar, mulai beberapa akan dilepas. Jadi beberapa koneksi neuron tuh akan diputus. Kenapa? Karena dinyatakan tidak valid lagi. Oke. Kenapa? Karena berbentrokan yang dia pengen dia melihat mendapat suatu informasi, dia tangkap, dibikinlah koneksi antar neuron. Tapi akhirnya dia tahu bahwa itu nggak boleh, bahwa itu membahayakan, dilepas gitu. Jadi koneksi neuronnya mulai pada dilepas di masa dewasanya ya. Tapi ada beberapa, salah satunya misalnya kebiasaan, itu akhirnya itu kompleks sekali ya di eh, di korteks kita, di limbik gitu, amigdala dan sebagainya, hipokampus dan sebagainya ya, itu akhirnya membentuk yang namanya habit atau kebiasaan. Ya terutama koneksi neuron yang di otak modern ini. Nah, kenapa? Ini alat yang luar biasa. Jadi tanpa tanpa sesuatu dijadikan otomatis, maka kita akan capek, kita akan selalu berpikir apapun Iya, keadaan. iya. Ya, makanya kayak nyetir kan, orang yang baru belajar nyetir itu repotnya luar biasa. Tapi setelah Iya. jago nyetir, sudah biasa, sudah Ngere- masuk ke bawah Iya, sadar, iya. kita bisa ngobrol, bisa sambil buka HP kadang-kadang, Iya. dan nyetir aja. Udah masuk kondisi tidak sadar dan sangat aman biasanya. Iya. Nah, Iya, tapi iya. masalahnya Tapi kebiasaan itu pendengar menguasai kita yang gitu. pendengar yang dengar ini hati-hati ya. Jangan nanti nyetir sambil liatin handphone ya. Kalau lagi nyetir, parkir dulu, maksud Bro Alex itu ya, Iya, hati-hati Bro ya. betul. Jadi tadi gimana Bro? Pikiran ini menguasai kita. Lanjut Nah, Bro. Hmm. jadi habit itu mirip seperti pikiran. Habit itu jadi kebanyakan kita udah nggak berpikir lagi dalam melakukan sesuatu. Semuanya udah dikuasai oleh kebiasaan kita. Demikian juga pikiran kita. Pikiran kita tuh bergerak sendiri. Kita tuh sibuk memikirkan hidup di masa lalu. Kita berstrategi untuk masa depan. Supaya masa depan itu masa lalu yang menyakitkan. Terutama yang menyakitkan. Karena memori, kalau kita belajar tentang sinergi tiga otak, apa yang disimpan di long term memory atau memori jangka panjang adalah sesuatu yang memiliki emosi yang kuat. Misalnya menyenangkan atau menyakitkan. Jadi yang menggerakkan orang itu dua hal tadi. Orang bergerak karena ingin sesuatu yang menyenangkan atau untuk menghindari yang menyakitkan. Nah, disitulah pikiran itu mulai hidup terus di masa lalu, memutar-mutar memori yang menyenangkan, ingin dipertahankan, memutar memori-memori yang menakutkan, yang menyeramkan, yang menyakitkan, dan dia membangun strategi di masa depan, punya keinginan-keinginan untuk supaya masa lalu itu nggak terulang lagi. Bagus sih, tapi problemnya adalah pikiran ini terus-terusan bergerak, bahkan kita sampai nggak sadar lagi. Sampai akhirnya yang kita pikir itu, kita sendiri berpikir bahwa kita itu adalah pikiran itu. Jadi orang udah nggak berani berhenti berpikir. Karena kalau berhenti berpikir, kita jadi nggak ada. Dan kita nggak bisa menyetop lagi pikiran. Pikiran jalan terus. Meditasi. Meditasi itu menghilangkan pikiran. Nggak bisa menghilangkan pikiran. Meditasi itu melampaui pikiran. Itu Meditasi itu menarik. justru Oke. menyadari untuk melihat pikiran. Dari situ kita mulai sadar bahwa diri kita itu bukan pikiran. Diri kita itu adalah si pengamat pikiran ini.
Disitulah mulainya proses penyadaran diri. Nah, seperti orang-orang yang di film ini nih, contohnya, waktu mereka mulai melawan mesin, mereka mulai belajar berdiri lagi, belajar jalan lagi, mereka mulai menguasai tubuhnya lagi, nggak dikuasai Oke. mesin lagi. Iya. Jadi menurut saya ini menarik Oke. nih film ini nih. Iya, 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 iya. Nilainya tinggi ya, Bro, ya, si film ini tuh. Film ini nilainya tinggi sehingga Cerdas ini sebenarnya buktinya. bukan hanya untuk anak kecil, bahkan kan orang menyangka hanya untuk anak kecil kartun ini, tapi orang dewasa ketika memahami juga bisa dapat pencerahan, Bro, ya, sebenarnya. Iya gitu ya. Jadi saya waktu lihat film ini saya berpikir, wah, jangan-jangan saya juga dikuasai mesin ini. Mesin ini adalah kebiasaan, mesin ini juga disebut Iya, juga iya. pikiran. Ya, Oke, saya jadi oke, berpikir, saya ada di mana selama ini? Apakah saya hidup selama ini? Karena yang gerak pikiran terus. Nah, sama dengan oke. orang-orang ini. Apakah orang-orang ini hidup? Nah, waktu mereka mulai bergerak, mungkin enggak nyaman ya. Tapi itulah hidup. Oke. Bro, kalau tadi saya lanjut lagi. Ya. Ketika tadi yang menarik ada pikiran ingin eksis, bisa Hmm. nggak kalau saya ganti misalnya pikiran pasti eksis. Jadi bukan ingin, mungkin pasti eksis. Karena pikiran itu yang membantu manusia untuk membentuk kebiasaan. Tinggal Hmm. bagaimana kita memprogram mungkin ya, memprogram pikiran kita sehingga kebiasaannya menjadi yang bisa meningkatkan ultimate power kita. Hmm. Gitu pola pikirnya nggak sih? Hmm. Iya. Pikiran Oke, pikiran memang itu adalah alat seharusnya. Pikiran itu oke, adalah alat. oke. Hmm, Nah, tapi kebanyakan pikiran sudah menguasai kita, bukan kita oke. menguasai pikiran. Jadi bukan kita membuat pikiran Oke. itu alat kita, tapi pikiran yang membuat kita jadi alat Ya, untuk ya, ya. untuk Saya si paham, pikiran paham. tadi. Paham, paham. Ketika kata-katanya ingin eksis adalah hati-hati kita dikuasai pikiran. Maksud bro gitu ya tadi ya? Betul. Lanjut bro. Clean and clear. Jadi emosi kita naik turun, sulit memaafkan, banyak khawatir, penuh takut, nggak bisa lepas dari masa lalu, banyak trauma-trauma, dan menyembuhkannya sulit sekali. Padahal begitu sadari bahwa itu semua adalah ilusi, maka ketakutan ini jadi nggak ada. Menarik itu. Kok bisa ilusi itu gimana bro? Boleh nih kayak di elaborate. Ya. Nah, contoh yang paling sederhana yang dulu pernah kita Oke. bahas ya, Bro Romi, Hmm, saya nggak bisa menggambar. Kenapa? Apa buktinya nggak bisa gambar? Waktu digali-gali oke. ternyata waktu 5 tahun pernah dikritik. Kamu Hmm, kamu mah nggak bisa nggambar, nggak bakat, tuh hmm, mau warnanya keluar dari garis. Oh, waktu umur 5 tahun. Nah, begitu oke. kita sadari itu, oh itu ternyata omongan 5 tahun. Dari situlah nggak masuk akal. Kita masuk ke kondisi hipnotis yang negatif. Oh iya, oke. Ya, bahwa itu kondisi yang benar, dan itu pun penilaian yang Hmm, tujuannya lebih ke untuk memotivasi anak. Sayangnya anak-anak di usia segitu menganggap segala sesuatu itu sebagai yang real, sebagai harafiah. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dikatakan orang tua, guru, atau siapapun yang punya otoritas saat itu hmm, sebagai hmm. kenyataan. Bahwa dia nggak bakat gambar. Dan itu diterima, dijadikan struktur di otaknya. Oke. Jadi bagian dari diri dia bahwa dia tidak berbakat gambar. Tidak bisa. Diterima dengan keyakinan. Walaupun itu Oke. keyakinan atau kepercayaan yang salah. Yang Labeling itu bro ya. Hmm, oke. betul. Nah, jadi kalau kita menyadari itu, oh itu kan waktu 5 tahun. Itu kan waktu tahun misalnya, itu tahun 80 misalnya, 1980 misalnya. Oke. Sekarang tahun berapa? Apakah masih nyata? Apakah itu masih valid? Apakah sekarang nggak bisa ada nggak di masa lalu yang juga dulu jelek dilakukan? Misalnya ikat tali sepatu jam waktu tahun Hmm, 80 itu gimana? Oh iya, parah. Sekarang gimana? Oh, sambil hmm, merah. Loh, berarti oke. berarti ini kan sesuatu yang gimana ini gitu.
Kenapa Oke, kalau oke. ikat tali sepatu dulu nggak bisa, sekarang bisa? Hmm, Kenapa nggak bisa selama-lamanya? Kenapa itu jadi apa hubungannya ikat tali sepatu dengan bakat? Jadi apa juga hubungannya menggambar itu dengan bakat? Nah, itu kan pembatasan yang lemah. Walaupun seni katanya itu tergantung bakat. Nah, sekarang gimana dengan ada yang namanya artificial intelligence? Orang hmm, dengan kata-kata bisa menggambar. Kalau gitu semua orang Iya. jadi berbakat gambar dong. Kalau gitu AI itu berseni dong. Itu kan AI itu bisa dibuat atau segala sesuatu itu bisa diotomatis jika ada Oke. step by step-nya. Termasuk seni, itu sebenarnya ada struktur berpikirnya, ada step by step-nya. Nah, Hmm, segala yang step by step itu bisa ditiru. Nah, oke. manusia bisa meniru, Hmm, mesin juga bisa meniru. hmm, Nah, oke. kira-kira itu Oke. maksudnya Bro Romi. Jadi Oke. Jadi ilusi itu. Oke. ini ilusi gitu. Waktu kita sadari itu nggak ada sebetulnya. Itu hanya penerimaan. Dan itu Oke. keyakinan yang palsu sebetulnya. Tapi kekuatannya asli, membatasi. Nah, kalau ketakutan Oke. itu palsu, berarti yang lain juga palsu dong. Yang lain juga ilusi dong. Semuanya itu Hmm, cuma keyakinan. Cuma bayangan yang jadi kenyataan. Saya kasih gambarnya Bro Romi ya. Boleh, boleh, siap. Nah, tadi kita bahas ini ya. Nah, sekarang Oke. kita kita lihat ini. Jadi ada ultimate power dalam diri kita. Jadi batasan-batasan itu semuanya ilusi. Personality kita. Kalau kita percaya bahwa kita itu ada macam-macam ya, personality ada banyak bahasanya, ada DISC, ada personality, personality plus, ada lagi banyak-banyak sekali, ada belasan yang saya tahu ya, yang yang dipakai di KHRD-an atau psikologi ya, Hmm, untuk untuk mengukur personality gitu seseorang. ya. Dan itu bukan DNA personality itu, tapi itu Oke. dikembangkan. Ada struktur di masa kecil yang sehingga orang punya kecenderungan tertentu. Kecerdasan juga sama. Ya, Oke. kecerdasan itu kan intelijensi. Intelijensi Iya. itu adalah koneksi antar neuron. Kalau dia rajin atau terstimulasi sangat tinggi, sangat banyak di atletik, maka kecerdasan atletiknya akan tinggi. Kalau dia Iya. terstimulasi di seni, seninya akan tinggi. Hmm, Mindset, mindset juga sama. Artinya kalau kita percaya bahwa mindset itu kan kebiasaan berpikir. hmm, Nah, kalau yang namanya kebiasaan itu kan akibat tindakan yang berulang. Nah, kalau ini kita ganti, maka mindsetnya kan jadi baru. Oke. Ya, begitu juga Hmm, keahlian-keahlian kita. Semuanya ini bisa dipelajari. Jadi batasan bahwa saya nggak ahli. hmm, Saya emang dari sananya berpikirnya seperti itu. Saya dari sananya hmm, memang nggak cerdas di bidang itu. Saya dari hmm. sananya memang sifatnya udah kayak gini. Itu benar selama kita yakin. Tapi kalau kita Betul. tahu ini ilusi, maka Hmm, ini artinya nggak ada. Kita bisa, tapi ini nyata kekuatannya. Kalau gitu kita bisa buat personality seperti apa yang Anda mau. ya, Yang ya. kuat kita Itu pertahankan, eh, yang lemah kenapa nggak kita ganti? itu senang banget, Bro. Saya senang banget dengan kata-kata batasan adalah ilusi. Saya senang banget sama itu. Sama akan benar selama kita yakin, ya kan? Akan benar Hmm, selama kita yakin. Itu eh, kalau menurut saya kata-kata yang powerful kalau para pendengar juga. Sejauh apa kita percaya, ya itu yang akan terjadi kan, Bro, ya? Gitu. betul, betul, Kurang lebih itu mungkin ya? betul. Iya, ya, benar. Karena kita Oke. emang ada patokannya, semuanya nggak begitu saja. Itu ada strukturnya. Tapi struktur itu apakah masih valid? Dan kalau struktur itu kita kurangin atau kita tambahkan, kita pertanyakan lagi dengan nah itulah gunanya awareness atau kesadaran. Iya, oke. Itulah gunanya meditasi atau menguasai atau melihat pikiran, menyadari pikiran. Hmm, oke. Jadi untuk para pendengar juga nanti yang dengar Golden Life ini, saya menjadi mungkin apa ya, yang eh, saya mengamini, Bro, karena mengalami Hmm. dulu pada fase tingkat sekolah apa gitu ya, saya pernah tes, eh, ibaratnya mungkin tes komplit, Bro, ya. Jadi Hmm. semua jenis tes di lembaga itu tuh diikutin sehingga mendapatkan banyak gambaran, sehingga pada intinya, saya diberitahu yang menurut alat tes itu yang menjadi kelemahan saya apa saja tuh, Bro.
banyak catatan. Dulu saya tulis Hmm. itu bro, yang menjadi kelemahan itu saya tulis kembali di notes saya, dan dari sana saya punya komitmen, seandainya ini menjadi kelemahan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saya komit, dan hitungan tahun mungkin bro ya, hitungan tahun itu tuh sudah berkurang, bahkan saya berubah bro. Jadi yang pada intinya saya pengen share, sangat mungkin bahwa manusia itu berubah sesuai yang kita pengen bro. Ya ya, Betul, betul. betul, siap. Diamini. Karena kalau nggak bisa berkembang, ya ngapain belajar? Iya, oke oke. Oke. Tadi batasan masih boleh bro, ditampilkan lagi kalau mau lanjut. Tadi ada batasan Batasannya, penggunaan ilusi. batasannya benar-benar imajinasi kita. Bentar, mana tadi? Oh ini. Batasan dari ilusi. Iya. Nah, ya jadi ada lumpur yang menjebak kita, yang Ya. membuat potensi kita itu nggak bersinar, emas kita itu nggak keluar. Nah, Bro Romi, lihat bedanya antara yang kanan dengan kiri apa nih, Bro Romi? Ini ada dua gambar gajah. Hmm. Hmm. Yang kiri itu gajahnya ditahan rantai Mm-mm. kuat, baja atau besi mungkin ya, sehingga akan sulit Hmm. kemana-mana. Betul. Yang kanan itu Hmm. gajah itu diikatnya oleh bahan yang lebih mudah bisa ditarik kayaknya bro ya, sebenarnya Hmm. dengan Hmm. kekuatan gajah itu. Benar Iya. bro ya? Hmm. Betul, betul. Oke, Kalau oke. dilihat rantainya kecil ya. Iya, Yang iya, iya, sebelah iya. kanan ya. Nah, Iya. ini Bro Romi. Jadi yang sebelah kiri adalah si gajah besar ini waktu masih kecil, makanya rantainya seperti besar. Oh alah, oke, oke. Iya, iya, Jadi iya. gajah kecil ini adalah gajah yang nggak suka diikat. Jadi Hmm. dia kan masih nakal, masih lari sana lari sini kan. Jadi dia Oke. berontak, berontak, berontak. Tapi makin lama dia berontak, dia ngerasa sakit, Bro Romi. Oh, Karena iya, iya. kesakitan, dia akhirnya belajar. Kalau dia berontak, maka kakinya akan sakit. Dari situlah dia kalau diikat nggak berani berontak lagi. Nah, Oke. itu berlanjut sampai dia jadi besar. Rantainya jadi sekecil itu tuh Bro Romi. Jadi Iya, karena sekali iya, dia tuh. gerak, ini patah. Tapi Iya. kenyataannya adalah seumur hidup dia nggak pernah bisa matahin rantai ini. Kenapa? Bukan karena nggak mampu, bukan karena Hmm. dia ada di masa kecilnya. Ah, oke. Jadi gajah ini kekuatannya nggak bisa dikeluarkan karena di otaknya dia, di keyakinannya dia bahwa dia nggak akan bisa matahin. Kalau dia Hmm. matahin, dia akan sakit. Iya. Dan ini kejadian sampai ada gajah yang cuma diikat sama tali, tali Hmm. eh, eh, ya pengikat tali gitu, bukan rantai ya. Bukan Ada tali pusar, ada bro ya? pasak, yang pasaknya itu sekali senggol itu lepas. Oke. Dan tenda sirkusnya kebakaran, si gajah ini nggak bisa keluar, mati kebakar. Karena keyakinan dia bahwa dia nggak bisa Yakin lepas. itu. Oke. Nah, ada potensi yang luar biasa di manusia juga. Yang karena keyakinan, maka itu jadi menentukan masa depan. Itu menentukan hasil, menentukan prestasi, menentukan kesuksesan, menentukan saya bisa atau nggak bisa. Inilah yang dikenal sebagai self-esteem. Atau batasan-batasan, dan ini semuanya ilusi sebetulnya. Nah, ini satu lagi, ini sirkus kutu. Sekarang mungkin mungkin kita udah ini ya, udah kurang terkenal ini Bro Romi. Di mute tuh kayaknya Bro Romi. Sorry, sorry. Saya Ah, belum pernah ngelihat sirkus kutu di bro. Itu dulu itu dulu ada bro ini bro di ada ini, Indonesia. namanya ada yang Ya Samson, Tuhan. Hercules, kayaknya di luar negeri nih. Ini saya lihat filmnya yang di luar negeri. Nah, Oh, oke, 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 oke. kutu ini kan loncatnya itu kira-kira, kutu ini luar biasa, bisa 200 sampai 300 Ya, ya. sampai 300 kali lipat panjang badannya. Ya, kutu ini kan kecil ya, sekitar 3 mili gitu. Jadi dia bisa loncat sekitar 60 cm sampai bisa 1 meter. Ya. Ya, kutu yang normal ya.
Nah, cuma di sirkus kutu ini lucu. Di koper ini dibikin panggungnya gitu ya. Tikus Hmm, ini lompat-lompat, lompatin lingkaran gitu, lompatin. Pokoknya pinter banget sampai harus pakai kaca pembesar tuh. nih, itu Nah, lihat ya. jadi yang loncatnya ada yang 5 cm doang, ada yang 10 Oke. cm doang, ada yang 15 cm, dan loncatnya hanya di sekitar situ aja, nggak kabur. Oke. Nah, Itu mirip gimana sama gajah berarti ya? ngelatihnya gitu Bro Romi bisa sepinter ini Oke. kutu-kutu ini gitu. Ternyata waktu ngelatihnya itu pakai kotak Bro Romi, kotak kaca. Oke. Jadi kotak kacanya ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 15 cm. Jadi Ketika kotaknya dibuka, tingginya masih segitu ya? iya itu anehnya. Jadi waktu Ah, waktu dia dikondisikan, dia tuh hmm, duk 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 kayaknya benjol gitu ya kepalanya ya. Aduh, aduh gitu. Nah, lama-lama kayaknya si kutu ini mulai belajar, mulai terkondisi bahwa batas yang dia bisa lewati hanya 5 cm, 10 cm, 15 oke, cm. Waktu kotak oke, waktu kotak kacanya ini diangkat, si kutu-kutu ini masih tetap ada di area-area itu lagi. Karena oke. batasan-batasannya itu real buat dia. Padahal itu ilusi, udah nggak ada lagi. Hmm, Nah, ini benar untuk gajah, oke, benar untuk kutu, benar juga untuk kita. Benar untuk anak-anak kita. Apakah kita oke, membebaskan, yang namanya belajar itu kan membebaskan, atau membatasi oke. potensi ultimate power ini. Itulah yang Hmm. menyebabkan orang berbeda-beda pencapaiannya ya. Yang Caranya gimana membedakan nih bro untuk bisa potensi melepaskan orang ini bro ya? berbeda. Sebenarnya potensi Iya. orang hampir tidak ada batasnya. Tapi kenapa Oh, oke. ada Ya. yang kecil, ada yang besar, ada yang hebat, ada yang biasa-biasa aja, eh, ada yang lemah ya. Karena ilusi tadi. Oke. Langkah awalnya ketika orang mau melepaskan dari ilusi ini gimana bro? Apakah perlu sadar dulu ilusi yang ada pada diri saya apa? Hmm, Ataukah ada cara lain atau gimana bro sebenarnya nih? ya. Jadi batasan-batasan ini yang membuat orang bisa berkata bisa atau nggak bisa. Oke, Ada oke, beberapa oke. hal Menarik yang tuh. harus dipelajari, tapi orang-orang keburu berhenti belajar karena dia Hmm, mengatakan ke dirinya saya nggak bisa. oke, Tapi itu oke, ilusi semuanya. Sebenarnya semua orang bisa oke. belajar apapun kalau dia mau. Ya, ya. Nah, jadi faktor yang utama dalam belajar bukan metode belajar. Karena banyak orang yang nggak belajar tentang super learning yang kita ajarkan di Hmm, konsep-konsep energi tiga otak gitu ya, atau di hmm, kelas-kelas hmm, kita gitu. Yang anak-anak itu hanya untuk suatu trik juga itu, suatu strategi eh, untuk anak-anak itu dibebaskan self esteemnya. Itu teknik singkat dalam 1 jam gitu ya. Anak-anak itu oke. langsung percaya bahwa saya nggak bodoh. Yang tadinya dia bilang saya itu lemah daya ingatnya, saya itu nggak Hmm, cerdas. Tiba-tiba dia jadi pede banget. oke. Karena orang-orang yang cerdas pun gitu nggak bisa seperti mereka. Karena mereka punya Ya, trik, punya metode tentang cara belajar. caranya. Misalnya super memory atau super Hmm, reading, gimana membaca dengan sangat cepat sekali. Atau super writing, ya gimana menganalisa, menangkap segala sesuatu itu sangat cepat sekali. Nah, itu kan cuma metode. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah hmm. self esteem, keyakinan yang ada di dalam. Oke. Itulah yang mengendalikan manusia. Keyakinan. Ya, self esteem. Ilusi, Oke. tapi nyata kekuatannya. Itu yang membatasi kita. Oke. Nah, saya share lagi ya, Bro Romi. A- Iya. Ada yang mau Kata ditambahin kunci dulu? yang Hmm. oh, enggak. Iya, iya, saya apa ya terketuk ketika sebenarnya sesederhana itu ya batasannya adalah ketika kita bilang bisa atau nggak bisa itu bro ya. Ada Iya, struktur, iya. ada struktur yang memang mendukung. Dan
Anak masih kecil mungkin ya, anak masih kecil Hmm. itu tidak menyadari tentang bahwa ini itu benar atau enggak mempertanyakan. Jadi Ya, orang ya, ya. dewasanya meyakinkan dia, atau dia orang dewasa ngomong dengan marah misalnya, dan dia begitu aja menerima itu sebagai suatu kebenaran. Padahal nggak ada dasarnya. Tapi Ya, kita kan sudah dewasa sekarang. Kita kan bisa membebaskan itu. Caranya gimana? Caranya kita menilai. Nah, mungkin di berikutnya, Bro oke. Romi, kita bahas ya, gimana kita bisa Penilaian. Ya. membebaskan potensi ini gitu. Ya, sudah kita tahu tentang kekuatan dari ilusi pikiran ini yang mempengaruhi Oke. sistem kita. Sekarang kita perlu belajar gimana kita bisa dengan mudah seketika membebaskan ini. Ya, ya. Sehingga Oke. potensi emas kita itu bisa muncul gitu, Bro Romi. Nah, itu kan yang Oke. harus kita ja- Iya dong. yang pertama kita bongkar di kita, udah gitu kita bisa bantu anak-anak kita gitu, Bro Romi. Iya, iya, iya. Oke. Ya, karena ini Jadi akan mempengaruhi masa depan. iya, iya. Eh, ya, yang menariknya gini, bro. Ada sebenarnya hal-hal yang mungkin kecil dan sederhana, tapi orang-orang tuh nggak sadar. Ya bener ya. Betul, Tadi betul. misalnya ketika Bro Alex bilang bahwa batasannya sebenarnya ketika orang bilang nggak bisa. Oke, sebenarnya kan jawabannya ujung-ujungnya bukan antara bisa dan nggak bisa, tapi antara kemauan gitu kan. Benar Betul, nggak sih? betul, betul. Iya. Kemauan itu akan lebih tinggi dan muncul seandainya dia ada self esteem itu lebih tinggi juga ya, bro ya, bener ya? Iya, iya, karena self esteem itu yang akan mempengaruhi confident atau percaya diri. Percaya diri inilah yang membuat orang bisa keluar Iya. dari area nyaman. Yang namanya belajar Hmm. di dunia anak-anak, di dunia orang dewasa juga sama. Perubahan-perubahan selalu terjadi dan itu membutuhkan belajar untuk menyesuaikan diri, untuk ilmu yang Oke. baru, pengetahuan baru, skill yang baru, yaitu Hmm, membutuhkan hmm, belajar. Nah, hmm, sayangnya orang yang belajar ini ada pembatasnya. Nah, pembatasnya hmm, itu apakah orang percaya diri untuk belajar? Percaya diri ini hmm, tergantung dari self esteem tadi. Tanpa percaya hmm, diri, orang akan bilang saya kayaknya nggak bisa. Waduh, ini terjadi perubahan, bahaya nih, hmm. bencana nih. Oke, oke. Itu kan keyakinan karena dia Oke. tidak confident. Iya, iya. Benar, benar. Oke. Sebelum nanti masuk apa pembahasan ataupun closing, bro, ada tambahan nggak? Kita masih ngebahas di episode kali ini fokusnya adalah kepada lumpur-lumpur itu. Ada yang Iya, mau iya. tambahin lagi? Kita Hmm, mungkin ada 5 menit lagi, bro, untuk iya. paragraf terakhir lah. Silakan, bro, kalau ada. Jadi lumpur itu adalah ilusi, itu intinya, Bro Romi. Oke, Ya, jadi oke, oke. ilusi ini ya ilusi ya, ketakutan, pembatas pembatas potensi manusia yang luar biasa itu, pembatas ultimate power itu cuma ilusi sebetulnya. Tapi Hmm, kekuatannya sayangnya nyata sekali dan itu ternyata mempengaruhi kehidupan. Yang membuat gradasi potensi manusia di dunia ini cuma confident, cuma self esteem, cuma keyakinan. Jadi batasannya itu adalah ilusi. Ilusi ini lepas, maka ultimate power muncul. oke, siap, mantap. Oke, baiklah, itu dia pendengar dari Golden Life Podcast, kalimat penutup dari Bro Alex. Ingat bahwa yang membatasi kemampuan manusia adalah ilusi ataupun Hmm. lumpur-lumpur tadi yang sudah kita bahas. Maka ketika Anda mau untuk lebih baik meningkatkan potensi diri yang memang Anda punya sebagai kesempurnaan bagian dari Tuhan kan, berikan kepada setiap manusia sesempurna dan sebaik-baiknya itu, mau terus belajar dan di episode selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk melepaskan diri dari ilusi, bagaimana untuk menyingkirkan lumpur-lumpur yang sudah hinggap di tubuh-tubuh kita mungkin ya. Begitu mungkin ya Bro Alex ya. Ya, Baik, sampai jumpa pendengar Golden Life Podcast di episode selanjutnya. Saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Bro Alexander Andri, kami dari Golden Life Institute dan Segi 5 IO. Sampai jumpa di episode yang lain. Sampai nanti, Bro. sampai ketemu. Iya.